Wa arkanuha as-salatu 'alal mayyiti sab'atun. Tawi pirang-pirang rukun salat janazah. As-salatu 'alal mayyiti tegese salat ing atase mayit sab'atun iku pitu. Al-awwalu tawi kang awal niyatun iku niat kaniyati ghairiha yaiku kaya niat seliyane iya salat jenazah. Minas salawati kang tetep saking pirang-pirang salat 5 waktu. Wala budda fiha lan orana kuasa ora iku maujud fiha ing dalam ya salatul janazah min niyatil fardiyati saking niat bangsa fardu. Wa ilam yakul alesna jan orana ngucap ya si wong kifayatan ing lafad kifayah. Walau fi salati imra'atin ya marijalin lan senajan ing dalam salat wong wadon marijalin sumertane sakehe wong lanang. Walau fi salati sobi ale senajan ing dalam salate bocah cilik wahdahu hale ya bocah. Au marijali atawa sumertane sake wong lanang fala buddha mangkarana kuasa ora iku maujud fi sholatihi ing dalem salate ya si rijal. Fi sholatihi ing dalem salate ya si wong min niatil fardiyati saking niat bangsa fardu. Wala yajibu fil mayyitil adiri lan orana wajib ing dalem mayit kang hadir tayyinuhu apa nentukaken ya mayit bismihi kelawan arane mayit au nahwihi atawa umpamane ya mayit. Wala marifatuhu lan orana wajib apa marifate ya mayit. Bal yakfi tamyizuhu balik tak cukup apa ambade kambedakakene ya si wong. Wa arkanuha as-salatu 'alal mayyiti sab'atun. Masuk ke dalam rukun salat jenazah atau salat orang mati. Rukun itu adalah kewajiban di dalam sholat. Beda dengan syarat sah sholat. Kalau syarat sah sholat di luar sholat, seperti halnya baju harus suci, badan harus suci, itu di luar sholat. Tempat harus suci, syarat sah sholat. Kalau rukun sholat adalah sesuatu pekerjaan yang dilakukan di dalam sholat, itu namanya rukun. Kemudian rukun sholat di dalam melaksanakan sholat jenazah itu jumlahnya 7. Ada 7 perkara. Al-awwalu niyatun kaniyati ghairiha minas sholawati. Yang pertama niat, seperti halnya niat sholat 5 waktu, wajib niat. Wala budda fiha min niyatil fardiyah, maka tidak boleh tidak di dalam melaksanakan sholat jenazah itu harus ada kata-kata fardu. Itu yang wajib. Di dalam niatnya itu harus ada kata-kata fardunya. Seperti halnya usolli ala hadzal mayyiti arba takbiratin fardol kifayati. Fardunya itu mesti ada. Jika tidak ada, maka di dalam niat, rukun niatnya itu salah. Wajib ada bangsa fardunya, baik di dalam melaksanakan sholat jenazah ataupun sholat 5 waktu. Sama ketika fardunya itu mesti ada. Tidak boleh tidak. Wa ilam yakul kifayatan, walaupun dia tidak mengatakan kifayahnya. Artinya lafadz fardol kifayah ketika kifayahnya itu tidak wajib kifayahnya itu. Tidak wajib diniatkan di dalam hati. Berarti ketika niat sholat jenazah itu cukup dengan usolli fardol lillahi ta'ala. Cukup. Usolli fardol lillahi ta'ala. Cukup. Usolli ala hadzal mayyiti fardol lillahi ta'ala. Cukup.
Atau resminya atau kebanyakan yang dipakai usolli ala hadzal mayyiti arba'at takbiratin fardol kifayati. Lillahi ta'ala itu sunnah, tidak wajib. Yang wajib pardonnya itu usolli fardol lillahi ta'ala, makmuman lillahi ta'ala kalau jadi makmum. Itu yang wajib. Berarti yang selain itu tidak disebut tidak wajib. Walau fi sholatim ro'atin marijalin, walaupun dia sholat seorang perempuan sholat menjadi makmumnya laki-laki, maksudnya sholat jenazah. Kan ada tuh perempuan yang ikut sholat jenazah, disatir, ditutup, dia ikut makmum kepada imam yang laki. Tetap dia niatnya harus fardol lillahi ta'ala, harus ada fardolnya. Maksudnya tekadkan di dalam hati, sengaja ku sholat wajib karena Allah Ta'ala. Nggak pakai kifayah pun nggak apa-apa. Tapi kalau nggak pakai pardon, hanya kifayah saja tidak sah. Apa maksudnya? Supaya dibedakan antara sholat sunnah dan sholat wajib. Salat mayit itu hukumnya wajib walaupun fardu kifayah. Maksudnya fardu kifayah itu satu melakukan dalam satu kampung, gugur semuanya. Itu fardu kifayah. Tapi di dalam niat tetap harus ada kata fardon. Walaupun si imam sudah niat fardol kifayah umpamanya, tetap kita sebagai makmum tetap harus fardon, sekalipun perempuan sebagai makmumnya. Artinya tidak ada bahasa cukup si imam umpamanya yang niat fardonnya itu, tidak. Tetap si makmum harus niat di dalam hatinya fardon. Karena niat itu di dalam hati, bukan mulut. Bukan usolli fardol, itu tuh lafad, itu talafun. Jadi harus bedakan ya. Lafad niatnya itu usolli ala hadzal mayyiti arba'at takbiratin fardol kifayati lillahi ta'ala. Itu lafad niat. Sesungguhnya niat itu di dalam hati. An-niyatu bil qalbi makrunatan bitakbiratil ihram. Berbarengan hati konek ketika takbiratul ihram. Jadi bukan mulut. Contoh bukan usolli fardol maghribi umpamanya salah sarokatin mustaqbilal kiblati makmuman lillahi ta'ala Allah, hatinya tidak, maka bukan niat namanya. Itu talafun. Sunnah jika ditinggalkan rugi, lakukan dapat pahala. Apa maksudnya? Supaya menarik-narik hati agar hati bisa khusyuk di dalam melaksanakan sholat. Dan niat itu tetap di dalam hati. Allah, sengaja aku sholat mayit, wajib karena Allah Ta'ala. Cukup tuh. Walaupun mulut tidak usolli, tapi hatinya begitu, sah. Walaupun usolli umpamanya sampai 1000 kali usolli, tapi hatinya enggak sah. Kan ada yang ragu mah usolli. Oh, peragat. Mang. Usolli. Ya Allah, usolli sampai telung balen. Usolli fardol maghribi, balik mana? Usolli. Si imam mau baca ayat coba. Ada begitu banyak. Itu was-was. Andaikan terjadi seperti itu, tinggalkan. Itu dari setan, gak usah diikutin. Bagaimana bukan dari setannya coba? Ketika dia ragu, usolli sampai 5 kali 10 kali. Begitu jadi Allahu Akbar, selip-selip yang 10 itu yang salah. Yang pertama yang benar. Kalau digesek lagi sama orang yang mang-mang begitu, kita bisikin dalam telinganya, Kang, jangan-jangan yang satu yang benar, yang 10 itu salah. Itu bubar pasti. Oh iya juga ya, balik maning lah. Karena was-was. Jika was-was tinggalkan, karena was-was itu dari setan. Kalau dilanjutkan, maka terus was-was sampai tua. Takbir dia orang cukup sekali. Allah, orang jadi.
Allah, 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 kan salah akhirnya itu. Akbar, wis ki bismillah, balik maning, salah maning jare. Siapa tahu itu sudah betul. Padahal itu was-was. Yuwaswisu fi sudurin nas. Memang setan mewaswaskan di dalam hatinya manusia. Tinggalkan, kata Nabi, jika ragu tinggalkan. Yang yakin aja. Lalu bagaimana kalau umpama masing mang-mang, tahan, terusin aja, itu setan. Jadi jangan ketipu sama setan. Emang supaya enggak sholat maksudnya itu. Wala yajibu fil mayyitil adiri ta'yinuhu bismihi aw nahwihi. Lalu ada permasalahan, bagaimana apakah sholat jenazah itu wajib ditentukan mayitnya? Ditentukan apanya, namanya umpamanya. Yang mati atau yang meninggal namanya Mang Jaid. Apakah wajib disebut tentukan nama Mang Jaidnya? Wala yajibu, tidak wajib menentukan nama Jaidnya. Sholli ala hadzal mayyiti, umpamanya Zaid bin Anu Pardol Kipayati, la yajibu, tidak wajib dan tidak disunahkan. Ya wajib tuh nyebut namanya. Au nahwihi, atau seumpamanya. Apa seumpamanya menyebut si mayit, menentukan si mayit, seperti halnya perempuan dan laki-lakinya, itu tidak wajib. Lamun wadon umpamane usolli ala hadzal maitati, mayitati, usolli ala hadzihil maitati, itu tidak wajib. Ganti ge wong wadon mayite usolli ala hadzil maitati, tidak wajib, juga tidak disunahkan. Lalu apakah umpamanya batal? Tidak batal juga. Artinya agama monggo. Mau hadhil maitati tah yang mati ni Sarkilah umpamanya, Nyai Sarkilah meninggal, kemudian kita niat usolli ala hadhil maitati, silahkan, monggo-monggo saja. Atau usolli ala hadzal mayyiti, monggo-monggo saja. Agama tidak mengatur, silahkan saja. Tidak juga disunahkan, tidak wajib, tapi juga tidak menentukan sah atau tidak. Artinya sah, boleh, tidak batal. Tapi jangan ribut, wih sira melanang jaikin maitati bae, wis pada bae. Kenapa samanya? Sebab kalimat mayit itu adalah bangke juga. Mayit itu bangke, maitati juga bangke. Sama, seperti halnya jenazah. Baik laki-laki disebutnya jenazah. Mestinya kalau memang ada perempuan laki, kalau laki-laki janais, bukan jenazah. Ini perempuan jenazah, ini apa namanya maitati, laki-laki mayit. Lalu bagaimana kalau jenazah? Berarti janais. Kan enggak tetap jenazah ini ngendi, padahal lanang sing mati. Jenazah ya mayit, janais mayit, mayit ya mayit, maitati ya mayit, sama. Tidak ada perubahan di dalam hal mayit dan maitati. Cuman ya sepantasnya, maksudnya ulama kita, lamun wadon ma maitati ge sepantasnya, tapi tidak diatur dalam agama dan tidak wajib hukumnya. Wala ma'rifatuhu, dan tidak wajib ketika kita sholat jenazah kita harus tahu jenazahnya siapa. Gak wajib. Dan tidak wajib kita tahu jenazahnya tuh perempuan atau laki-laki, gak wajib. Masa dideleng-deleng, coba deleng lanang atau wadon ya. Padahal di Indonesia kan sudah ada tanda kalau dia perempuan katilnya ada kerudung, pasti wadon. Kalau laki-laki kadang ada sorban, kadang ada tuh sorban. Deleng bekunego. Silakan saja itu. Tapi nggak wajib tuh. Iki lanang atau wadon mayite, nggak wajib. Wis sholat be jenazah, nggak jadi masalah. Kalau kita mau dapat pahala, besar pahalanya, sangat besar pahalanya sholat jenazah. Aja sholat pas anak sholat wong mati pada minggir, kan kita kan mengonon ya. Jangan-jangan ketika saudara kita, terlebih orang tua kita meninggal, yang nyolatin orang lain, kan sedih tuh. Anaknya megegeg, be meneng bae.
ning jaba nonggoni wong salat mayit, padahal anaknya mestinya yang afdol menyolatkan kedua orang tuanya ketika mati. Itu afdol, anaknya yang menyolatkan, bakti dia terakhir. Ima bapane mati, jemane mati nyeluk ustad. Kongkon urung mati dia wis nyeluk ustad sekarat kayak. Ketika sekarat ustad dipanggil. Kenapa? Emak jedu pengen buta jelas sira sing maca Quran. Klemen ustad coba. Kenapa? Karena nggak bisa baca Quran. Tuh, sedihnya di situ tuh. Usaha bagus, kaya raya umpamanya, duit banyak, mobil mewah, begitu emak atau bapaknya mau mati nyeluk ustad coba. Emangnya ustad tugasnya wong sakaratul maut? Ustad bukan tugas sakaratul maut. Kadang-kadang aneh ya, nyari ustad supaya cepat mati jika kan. Orang mati-mati tadi pengen dah cepat mati. Betul ada surat Ar-Ra'du, Yasin, Ar-Rahman. Bacakan itu ketika orang sakaratul maut. Minta sama Allah kalau mau sembuhkan, sembuhkan. Kalau mau cepet-cepetin. Bukan berarti mau ngebunuh. Kalau nggak mati-mati bekap korbantal. Cepet itu. Aneh ya, mestinya kita yang membacakan Quran, kita yang mentahlilkan, mentalkinkan kedua orang tua. La ilaha illallah. Bacakan Quran, surat Yasin ta surat Kulhu ta terhadap orang tua kita yang sedang sakaratul maut, bukan manggil orang. Kewajibannya itu anaknya disekolahin sampai dia tinggi, sekolahnya jadi orang, begitu sakaratul maut dia nyeluk uang, coba kan sedih ya. Maka beruntunglah kita yang mau ngaji itu, beruntung pilihan Allah. Karena berbakti kita kepada orang tua nantinya. Bacakan Yasin, itu yang dibutuhkan orang tua, bukan pangkatnya, bukan. Ketika orang tua itu sakaratul maut, dia jenderal umpamanya datang, nggak bisa jenderalnya itu nolong. Gak bisa bintangnya itu nolong, gak bisa. Atau dia baca Yasin umpamanya, Yasin wal Qur'anil Hakim, gak begitu juga walaupun jenderal. Harus di lagu tartil. Tuh. Apapun bentuknya, ketika sakaratul maut pasti Allah yang dibutuhkan. Ya karena gak bisa ya gak jadi masalah. Memang manggil yang bisa, manggil ustadz ya gak jadi masalah. Cuman yang jadi masalah kenapa lu anaknya nggak bisa, itu aja yang jadi masalah. Ustadz dipanggil ya nggak masalah, nampaknya minta tolong. Kan ada hablum minan nas, ada hablum minallah. Tapi ketika orang tua coba sedih amat coba. Maka yang belum bisa baca Quran, belajar Quran mumpung masih muda, mumpung belum setruk. Kalau udah setruk sedih, nanti yang ada nyesel. Oh ya Allah, udah setruk gini baca Quran nggak bisa katanya tuh kan. Tapi kalau sudah bisa baca Quran, hati bisa membaca. Walaupun setruk kan hatinya nggak setruk. Tetap dia Allah, Allah, Allah atau Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wala naum di dalam hatinya. Bisa masih. Karena hati mah nggak bisa setruk. Walaupun tangan setruk, mati sebelah, tapi hati nggak pernah setruk. Kecuali dia mati, baru mati juga hatinya. Nah sedih tuh. Bagi yang tidak bisa baca Quran, silakan cari guru, ambil guru, gaji tuh guru supaya dia bisa baca Quran. Sedih orang nggak bisa baca Quran tuh sedih. Kenapa? Orang Islam kitanya nih. Dan ditanyanya itu ketika ditanya di kubur tuh bahasa Arab, man rabbuka. Bukan bahasa Lampung, bukan bahasa Jaseng, bukan bahasa Palembang. Bukan, pasti bahasa Arab. Man rabbuka, siapa Tuhanmu? Wa man nabiyuka, siapa nabimu? Pasti kita nanti jawabnya Allahu Rabbi Muhammadun Nabiyyi. Pasti nanti akan dituntun dengan siapa yang menuntun? Al-Quran yang akan menuntun. Tuh. Kemudian ditanya tuh Al-Quran ditanya, wa ma imamuka, siapa pimpinanmu? Al-Quran imami. Al-Quran itu imamku yang menuntun aku dalam kehidupan. Tuh Al-Quran yang ditanya. Bukan begitu ditanya wama imamuka, dagang umpamanya, usaha imamku, repot itu. Sedih.
Karena babnya kan bab kematian ini. Maka kita dikasih nasihat, orang yang ingat mati itu orang yang paling cerdas, kata Sayyidina Ali. Orang yang gak ingat mati itu orang yang blow on, kata Sayyidina Ali. Ketika dia ingat mati, dialah orang yang cerdas. Bal yakti tamyizuh. Cukup dalam sholat jenazah itu membedakan antara sholat wajib 5 waktu, bahwa ini sholat jenazah, cukup itu saja. Mana bedakannya? Usolli ala hadzal mayyiti fardol lillahi ta'ala. Lakukannya itu saja. Tidak wajib mengetahui mana nih mayit nih laki atau perempuan atau bencong. Enggak wajib, enggak. Walau hadara mauti nawas sholata alaihim wa illam ya'rif adadahum. Lalu bagaimana kalau seandainya kita nyolatin jenazah, jenazahnya banyak, seperti halnya terjadi gempa bumi, kemudian tsunami, kan sholat massal tuh, jenazah massal. Apakah wajib tahu bilangannya? Atau yang sering terjadi di Mekah lah, kalau kita umroh, pasti dalam setiap sholat 5 waktu ada yang meninggal lebih dari 1. Kita nggak tahu tuh mayit itu laki-laki atau perempuan, karena di sana kerandanya sama. Kemudian kita jauh juga, nggak akan ada di depan, kita di belakang. Kemudian kita nggak tahu jumlahnya berapa. Maka dalam hal ini memang juga tidak ada kewajiban untuk mengetahui berapa jumlahnya. Nawas sholata alaihim, niat sholat saja kepada jenazah. Sholli ala hadzal maiti arba takbiratin fardol kifayah lillahi ta'ala, fardol lillahi ta'ala, Allahu akbar. Enggak berapa jumlahnya mayit, coba dideleng, orang wajib. Udah sholat aja jenazah, tidak wajib mengetahui berapa jumlahnya. Nah kalau umpama wajib, bagaimana kita mengetahui di Mekah tuh jutaan orang? Atau guyer tabrakan bakal. Sudah tidak wajib. Bahkan niatnya begini aja sah nih. Saya sengaja sholat ikut imam, sah. Allah di dalam hatinya itu, saya sengaja sholat ikut imam, bar, sah. Itu lebih gampang itu. Sengaja aku sholat ikut imam. Lah imamnya sholat apa? Jenazah, ya jenazah, sah. Walau ahrama bis sholati ala janazatin summa adarat ukhra wa huwa fis sholati turikat atayafrugo. Lalu bagaimana seumpama terjadi kita sholat jenazah, umpama di kampung kita yang meninggal 2 atau 3 jenazah, kita sholat beserta imam atau kita jadi imam, Allahu Akbar, sudah takbir. Jol be mayit sijine didokoning arepan. Nah ini masalah nih. Andaikan terjadi, dodok be apa taruh aja di samping mayit yang lagi disolatin. Apakah si imam membatalkan sholat yang sedang dilaksanakan, atau langsung saja sholati dua-duanya, atau bagaimana? Ini masalah. Jawabnya walau ahrama, andaikan Mang Jaid selaku imam melaksanakan sholat jenazah, kemudian Mang Jaid sudah membaca takbiratul ihram, summa hadarat ukhra, kemudian mayit yang lain datang, wa huwa fis shalah, Jaid sedang sholat jenazah, turikat hatta yafrugo, tinggalkan saja, sholatkan yang awal dulu, jangan sholatkan dua-duanya, juga jangan batalkan sholatnya, teruskan saja mayit yang satu ini. Nggak boleh kita sholat langsung dua-duanya. Kenapa? Sebab tidak ada niat sholat awal, di awal itu 2 mayit atau 3 mayit, niatnya 1 mayit ini. Sedangkan awalnya nggak ada, kemudian ada, maka sholat itu untuk si mayit yang awal. Sempurnakan sholat awal, kemudian sholat kembali untuk mayit yang baru datang, dan seterusnya. Andaikan terjadi seperti itu. Summa yusolli ala saniyah li annau la yanwiha aulan.
Jadi Syekh Nawawi, terus sholatlah yang kedua, karena yang pertama tidak ada niat untuk sholat mayit yang kedua. Sedangkan segala perbuatan itu menurut syariat harus ada niat. Innamal a'malu bin niat. Tidak ada niat maka tidak jadi. Wa yajibu alal ma'mumi niyatul iktidai au nahwuha. Dan wajib terhadap makmum niat ngemakmum. Wajib niat ngemakmumnya kalau memang mau berjamaah. Begitu pula kita jamaah sholat 5 waktu. Wajib meniatkan dirinya sebagai makmum. Sebab kalau tidak mau niatkan makmum berarti bukan berjamaah, sholat sendiri. Yang disebut innamal a'malu bin niat. Jadi dia amalnya kalau ada niatnya. Tanpa ada niatnya enggak jadi. Rukun yang pertama. Yang kedua, rukun dalam sholat jenazah qiyamul qadiri alaihi kagairiha minal faraid. Berdiri seperti berdirinya sholat wajib 5 waktu bagi yang kuasa, bagi yang kuat maksudnya. Jika dia tidak kuat dalam keadaan sakit, boleh duduk. Tapi kalau dia sehat, wajib berdiri, tidak boleh duduk. Singkat yang kedua. Yang ketiga, arba'u takbiratin bitakbiratil ihram. Rukun sholat jenazah itu adalah 4 takbir harus dibaca. Itu rukun. Tidak boleh tidak berarti kalau rukun. Niat berdiri 4 takbir. Itu wajib dilakukan. Dari mana dihitungnya? Dari takbiratul ihram. Allahu Akbar. Terhitung 1 takbiratul ihram. Walau zada alaiha lam tabtul sholatuhu sawaun kana sahwan au amdan. Lalu bagaimana kalau seandainya takbir itu ditambah menjadi 5 atau 6 dan seterusnya, boleh atau tidak? Sengaja ditambah umpamanya. Wis 5B kita melah ndak serem umpamanya. Atau 7 umpamanya, karena sing sholatkin sing matikin ake dosa wis 7 takbir be umpamanya. Ya, namanya masalah soal, nggak mungkin lah terjadi, nggak mungkin. Tapi kalau ini mah ada. Lau zada alaiha lam tabdul sholatuhu. Jika Mang Jaid melaksanakan sholat jenazah, sholat mayit yang biasanya 4 takbir ditambah 1 takbir, lam tabdul sholatuhu, tidak batal sholatnya. Nggak batal sholatnya. Oh, ini mah disengaja, bukan dia lupa, bukan dia tidak sengaja. Sawaun kana sahwan au amdan, sama saja. Baik sengaja Pak Jaid itu ditambah takbirnya menjadi 5 bahkan 10, ataupun dia lupa umpamanya takbir terus sampai 20 takbir, tetap tidak batal. Apa alasannya? Li'annahu innama zada zikron malam yata'akid ad-butlan. Sebab yang diucapkan itu bukan perkara yang membatalkan sholat. Apa? Karena itu sesuatu ucapan zikir kepada Allah. Ya batal. Sama halnya kita sholat wajib nih umpamanya maghrib. Allahu Akbar, baca Fatihah. Kemudian baca surat umpamanya. Setelah baca surat, dia umpama baca subhanallah walhamdulillah, tidak batal. Zikir. Cuman tidak dianjurkan di dalam sholat. Cuman dikatakan bodoh saja, bodoh, bego. Sebab tidak dianjurkan dan tidak disunahkan di dalam sholat mengucapkan subhanallah walhamdulillah umpamanya setelah ayat yang dibaca atau surat-suratan yang dibaca. Tapi tidak membatalkan. Kenapa? Karena itu zikir kepada Allah. Yang membatalkan ngomong. Gitu. Ketika sholat kita ngomong, batal tuh. Tapi kalau umpamanya zikiran tidak membatalkan. Mau ditambah 1000 umpamanya takbirnya.
Sholat jenazah tuh Allahu Akbar sampai 1000. Mesti makmumnya goblok amat si imam gitu. Suwe gitu. Umpama ini mah, tapi tidak batal. Cuma bodoh saja dia. Awiwalu rob ayadihi inda ziyadati salasi marratin. Walaupun ngangkat tangan dia secara terus menerus. Kan ngangkat tangan itu kan robah berarti. Bergerak berarti kan. Allahu Akbar, angkat lagi Allahu Akbar. Padahal dia lebih dari 4. Tidak batal. Tetap tidak batal karena dia zikir. Gitu. Itulah hukum ya, kadang-kadang gak masuk. Padahal dia gerak nih umpama Allahu Akbar. Dan itu tidak ada rukun di dalam sholatnya. Kecuali gerakan rukun di dalam sholat. Seperti gerakan Sami Allahu liman hamidah. Ngangkat tangan. Sujud. Kan banyak gerak itu. Tapi itu kan gerakan untuk melakukan suatu rukun. Tidak batal. Ini bukan gerakan rukun, bukan gerakan apa. Tapi kata Syekh Nawawi, sekalipun demikian tidak membatalkan sholat. Tapi sholat jenazah. Kalau sholat wajib banyak gerakan, walaupun takbir gerakannya yang membatalkan. Umpama sholat maghrib, takbir maning lah Allahu Akbar umpamanya. Gerakan tangan Allahu Akbar 3 kali berturut-turut batal. Gerakannya yang membatalkan, bukan takbirnya. Cuman aja enggak walaupun boleh. Berarti orang apa jadi takbir bego kita. Jangan, nggak boleh. Itu karena tidak merusak apa-apa. Kecuali dia sujud 3 kali umpamanya. Nah itu merusak karena kata Nabi nggak boleh. Sholat itu ada sujud 2 saja dalam 1 rakaat. Dia sujud 3 kali umpamanya. Itu menambah-nambahi namanya. Nggak boleh. Walau zada imamuhu alaiha la tusannu lahu mutaba'atu fi zaidi bal tukrahu. Masalah lagi. Zaid imam jenazah, imam sholat mayit. Sesepulah Mang Zaid. Sehingga Mang Zaid disuruh imam tuh ada yang meninggal. Takbir dia, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar 3. Allahu Akbar 4. Allahu Akbar 5. Enggak salam-salam sampai 15 Allahu Akbar. Pertanyaannya si makmum, apakah ngikut imam atau tidak? Apakah kita ikut imam saja atau kita diam saja? Itu pertanyaannya. Dijawab oleh Syekh Nawawi, lauzada imamuhu alaiha, apabila si imam menambahkan takbir yang disuruhnya 4 kali, lalu dia 5 atau 10 kali, disengaja ataupun tidak oleh si imam, la tusannu lahu mutaba'atu fi zaid, tidak disunahkan makmum mengikuti imam. Semeneng bae berarti. Bal tukrahu, bukan batal, bahkan makruh hukumnya makmum ikut imam pada saat itu. Wis nengaken bae setamat-tamat dewek sampai endi. Itu maksudnya. Tapi tidak boleh salam dulu kalau kita mau dihitung berjamaah. Kalau kita salam dulu berarti mufarraqah, pisah dari imam. Kalau kita mau pala berjamaah, diamkan saja. Kenapa? Karena itu tidak membatalkan, tapi makruh kalau kita ikut. Berarti kita diam. Senengaken bae. Ketika dia assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, baru kita salam. Apa maksudnya? Itulah contoh kita harus patuh terhadap imam. Ikutin saja selagi tidak membatalkan. Dalam arti ngikut di sini nggak boleh ikut takbirnya. Tunggu saja dia sampai selesai. Adab dan tata krama terhadap imam. Ya terserah wis sholat memarahi ta geblek sirih. Dedemonan bae sholat jenazah. Walau tabi'ahu lam tabtul alamata qaddama, lalu bagaimana kalau seandainya si makmum ikut imam? Ikut juga takbir sampai 15 kali. Apakah si makmum batal? Tidak, hanya makruh saja. Lam tabtul alamata qaddama,
dia tidak dibatalkan, hanya makruh hukumnya. Wa yusannu rab ayadaihi fit takbirati al-arba'i adwa mankibaihi wa wad'ahuma ba'da kulli takbiratin tahta sadrihi. Kemudian hukumnya disunahkan mengangkat kedua tangan ketika membaca takbir di dalam sholat jenazah. Samakan dia dengan mangkibai, pundak, ratakan. Diratakan. Jadi bukan begini kayak perempuan di dada, juga bukan ke atas Allahu Akbar, bukan. Yang jelas seperti sholat wajib, jempol nyentuh telinga, pentil kuping. Tapi hadapkan telapak tangan ke arah kiblat. Ini sunahnya begini. Jadi bukan juga, kan ada yang begini, Allahu Akbar kayak wadon. Allahu Akbar itu mah Islam embene insaf itu. Allahu Akbar. Pepiluan baik. Sebab begini, Nabi begini juga kayak weruh baik Nabi begini. Ya, begini yang bagus tuh begini, dia menghadap ke arah kiblat telapakannya tapi jempol nyentuh nih. Allahu Akbar, dua-duanya sama seperti sholat wajib. Ratakan mangkibah itu begini di atas pundak. Allahu Akbar, tapi bukan juga megar-megar maning. Biasa lah kayak sholat biasa lah. Ada juga kan begini ya, di depan muka Allahu Akbar. Ya tetap memang tidak membatalkan, tapi ya tidak rapi. Sunnahnya begitu. Berarti kan dapat pahala. Membatalkan tidak. Uang orang takbir, orang angkat tangan gak apa-apa. Yang penting takbir Allahu Akbar, karena takbir itu rukun. Kan di dalam selawatan tuh ya, takbir ngadeg maca Fatihah, ruku tumakninah, itidal tumakninah, terus tumakninah. Itu tuh selawatan doang bengen mah teger. Coba selawatan bocah saiki mah kan. Pelangi, alangkah indahnya. Waduh, bengen masih cilik selawatannya kuwen, wujud kidam bako selawatannya, sehingga hafal akhirnya. Kemudian lama-lama ngerti. Jadi tidak wajib mengangkat tangan, hanya sunnah. Tapi ketika ditinggalkan makruh di dalam sholat. Tidak wajib mengangkat tangan. Boleh saja tidak mengangkat tangan. Langsung tersedakep boleh, nggak batal. Kemudian wawat ba'da kulli takbiratin tahta sadrihi. Setelah takbir taruh di dada itu sunnah hukumnya. Allahu Akbar, taruh di dada, di bawah dada, di atas pusar kalau Imam Syafi'i. Jangan terlalu begini. Memang iya ada Imam Malik katanya begini di atas dada, orang teger lah kayak keatisan. Kan begini, boleh saja. Jangankan begitu, wong siap geraknya boleh kok. Sikap sempurna seperti menghadap bendera merah putih boleh kok. Allahu Akbar, sikap sempurna baik, orang apa-apa. Cuman darah ini tentara bakal ini. Tentara lagi ngadep bendera kayaknya. Ya, boleh-boleh saja, nggak apa-apa, tidak membatalkan. Kan sunnah ini bicaranya. Di atas pusar, di bawah dada. Tidak juga di pusar, kan ada di pusar. Kayak wong hamil ya. Tidak juga di atas dada bener begini, enggak. Tapi di atas pusar, di bawah dada. Tak. Bahkan kalau Syekh Nawawi Tanara Al-Bantani miringkan sedikit si tangan ini kiri, tutupin tulang rusuk sebelah kiri. Kepit. Bukan miring-miring bener kayak nyabut golok. Salah juga itu. Dikit saja, kepit sebelah kiri. Tidak terlalu nongol juga, nggak nongol sikut kirinya. Kepit, rasakan agak khusyuk kita sholat. Kenapa? Karena setiap lubang itu tempatnya setan. Karena tulang rusuk kita kan kurang satu kan. Jumlahnya berapa tulang rusuk? 37 ya? Apa 33? 33, mestinya 34. 17.
Ini 17, sebelah kiri 16. Karena tulang rusuk kita dicabut untuk penciptaan Hawa. Untuk penciptaan istri kita tuh dari tulang rusuk kita. Jadi rabiku tulang rusuk kita, rabiku. Amun rabi nom tulang rusuk keloro itu. Berarti tulang rusuknya loro kun sindimbel. Atau tugelewang. Tulang rusuk siji di tugelewang. Rabine loro telu papat umpamanya. Pokoknya penciptaan perempuan itu dari tulang rusuk laki-laki. Jadi bolong tuh satu, tutup dengan tulang tangan. Dalilnya dari Senawawi ulama, bukan dari Nabi. Makanya ribut kan, Nabi apa begitu tuh ya? Enggak memang. Cuman ulama kan punya ijtihad namanya. Supaya tertutup setiap lubang itu. Apalagi lubang itu pinggir hati itu. 3 jari dari susu kiri itu hati. Enggak jauh dari itu tulang rusuk yang bolong itu. Ada 16, tutup dengan tulang tangan. Maksudnya supaya setan tidak masuk ke dalam lubang itu. Sehingga berbisik di dalam hati. Cok ya, rasakan agak khusyuk dia sholatnya. Menjamin khusyuk saya enggak. Cuma agak khusyuk dari biasanya. Kalau menjamin khusyuk, waduh nggak bisa. Sholat itu berat. Sulit. Kata Allah sholat itu berat. Kecuali orang-orang yang khusyuk. Berat sholat. Senajan diniati khusyuk malah orang khusyuk. Arab khusyuk lah, konsentrasi aja. Allah malah kepikiran terus. Nggak bisa. Itu kalau khusyuk nikmat dari Allah. Nggak bisa main-main. Caranya bagaimana? Istiqomah saja. Nanti juga Allah berikan kekhusyuan. Karena khusyuk itu bukan orang yang tidak ingat, bukan lupa. Orang yang khusyuk hanya mengingat Allah, bukan juga. Bukan begitu khusyuk. Alhamdulillah kita melamun sholat, mantep. Nggak ingat apa-apanya. Allah, dusta, bohong itu. Bohong. Orang yang khusyuk itu bukan orang yang hanya ingat Allah, enggak. Bukan khusyuk namanya, gila itu. Kenapa? Kalau khusyuk Nabi Muhammad lebih khusyuk. Kenapa Nabi mendengar Hasan menangis? Cucungnya. Ketika dia salat Allahu Akbar. Setelah 2 rakaat cucungnya nangis. Hasan Husain itu. Dia percepat salatnya. Pertanyaannya kenapa Nabi mendengar? Wong lagi salat katanya khusyuk itu hanya ingat Allah. Buktinya telinganya ngedenger. Berarti khusyuk itu bukan tidak ingat apa-apa, bukan tidak mendengar apa-apa. Tetap mendengar tapi hatinya ke Allah. Contohnya seperti bawa mobil atau bawa motor. Orang bawa mobil itu khusyuk, bawa motor itu khusyuk. Tujuannya umpama ke Bakauni, dia khusyuk kanan kiri dilihat. Tapi hatinya ke Bakau dia. Ngelihat kendaraan di depan. Oh ada motor, oh ada mobil, minggir. Kita salip dulu. Itu khusyuk tuh. Apa ngedenger ada klakson? Ngedenger. Kalau dia khusyuk ke Bakau nabrak. Nggak ngedenger apa-apa, jeger aja nabrak pasti dia. Itu gila namanya. Maka bohong orang yang sholat hanya ingat Allah, bohong. Ngelebihin Nabi berarti. Nabi itu mendengar Hasan Husain itu nangis. Dia percepat sholatnya. Maka sunnah Nabi ketika kita sholat anak kita nangis, percepat sholatnya. Bukan di alam-alam. Artinya ketika anak kita nangis, kita di dalam sholat nih, nyantai baik, kita nih lagi kor pangeran juga aleman. Nabi percepat itu. Itu enaknya Nabi itu ya, fleksibel. Jadi mengajarkan umatnya tidak berat. Ketika anak itu nangis, takutnya dia jatuh. Takutnya dia jatuh. Kalau umpamanya dia jatuh, kan bahaya itu, cedera nantinya. Jadi kalau umpamanya dilanjutkan umpamanya dihusuk-husukan saja, disantaikan maksudnya. Anak nangis atau ada cucung kita lah kalau kita sudah punya cucung. Justru tidak sunnah Nabi, dibenci sama Allah. Jere Allah, wong kekasih saya saja Nabi Muhammad dipercepat kok. Sira lelagaan. Jadi ngajarin tuh. Ngajarin Nabi kepada kita supaya juga hablum minan nas. Coba kalau patah tulang cucung kita. Coba kalau pecah pala anak kita, gila nanti dia geger otak.
sholat besok masih ada. Kalau mau khusyuk lanjutkan dia zikir. Tidak batal juga sholatnya. Nah itu sholat khusyuk. Kan kemarin-kemarin ada kursus sholat khusyuk. Wih apa iya nih? Yang ngursusin tuh udah khusyuk belum itu? Nggak ada sholat khusyuk, ada kursus. Kalau kita mengerti rukun-rukunnya insya Allah khusyuk. Rukun-rukunnya tahu, mana yang batal, mana sunnah hayat, mana sunnah ab'ad. Sunnah ab'ad itu hampir wajib, kalau dia ditinggalkan dia disunahkan sujud sahwi. Mana di antara sunnah ab'ad? Doa kunut menurut Imam Syafi'i itu ab'ad. Tahiyat awal itu ab'ad, hampir wajib. Ketika tahiyat awal ditinggalkan sengaja atau tidak, sunnah sujud sahwi. Tidak membatalkan memang, tapi sunnahnya sujud sahwi. Mana sunnah hayat? Membaca tasbih dalam ruku, hayat. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Hayat tuh dibaca atau tidak? Tidak disunahkan sujud sahwi. Andaikan dia ditinggalkan secara sengaja, tidak juga disunahkan sujud sahwi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Ditinggalkan itu bacaan, tidak disunahkan sujud sahwi, karena itu sunnah hayat. Tapi makruh dalam sholat, dibenci. Wallahu a'lam bishawab. Kedawan. Silakan yang mau nanya.